Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 17 sampai 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Dinding suci yang retak berderak, air mata mengalir di tengah gelap. Lilin kecil menyala di altar bisu, doa terpendam di balik debu. Siapa yang berani hancurkan kasih di tempat suci, tempat hati bersih? Apa yang kau cari dalam amarah? Rumah Tuhan bukan untuk musnah. Kayu salib berdiri penuh luka, tanda cinta yang kini terluka. Jendela kaca dihantam badai, namun cintanya tak pernah sirna. Siapa yang berani hancurkan kasih di tempat suci, tempat hati bersih? Apa yang kau cari dalam amarah? Rumah Tuhan bukan untuk musnah. Batu bata mungkin bisa kau pecah, tapi iman tetap jadi pijakan langkah. Tuhan melihat dari atas sana, siapa yang memeluk, siapa yang terluka. Siapa yang berani hancurkan kasih di tempat suci, tempat hati bersih? Apa yang kau cari dalam amarah? Rumah Tuhan bukan untuk musnah. Dalam bahasa Arab dinyatakan bahwa al-Islamu din as-salam, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti bahwa Islam adalah agama damai. Ungkapan dalam bahasa Arab ini sering dipergunakan untuk menekankan bahwa ajaran dari agama Islam pada dasarnya adalah kedamaian. Ajaran agama Islam yang menekankan kedamaian tentu saja sangat baik dan patut dipuji. Tetapi persoalannya adalah adanya jurang yang sangat dalam antara pengajaran dengan praktik, sehingga kedamaian itu pada akhirnya hanya untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain atau umat agama lain. Di Indonesia yang diakui secara luas sebagai negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia, sudah tidak terhitung lagi banyaknya perilaku umat Islam yang merusak rumah ibadah dan juga mempersekusi umat agama lain, sehingga tidak mendatangkan kedamaian bagi orang lain
atau umat agama lain tersebut. Kasus yang terbaru terjadi di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025, sekelompok warga melakukan pembubaran paksa retreat pelajar Kristen yang berjumlah 34 orang dan dilakukan di villa milik Maria Veronica Nina. Pembubaran paksa tersebut kemudian juga dilanjutkan dengan perusakan villa, termasuk menurunkan salib besar yang tergantung di dinding untuk dipakai sebagai alat pemukul untuk memecahkan kaca-kaca jendela villa dan fasilitas-fasilitas yang ada di villa tersebut. Diduga juga ada persekusi terhadap para peserta retreat sehingga menimbulkan rasa takut dan ketidakdamaian. Al-Islamu din as-salam. Islam adalah agama damai. Benarkah demikian? Entah bagaimana kenyataannya di negara-negara lain, tetapi di negara Indonesia hal itu nampak nyata hanya merupakan ungkapan kosong belaka. Sejarah memberikan catatan kelam dan pada akhirnya semua orang dapat memberikan penilaian objektif terhadap ungkapan tersebut. Polres Sukabumi kemudian menetapkan 7 tersangka dan hal itu menunjukkan bahwa polisi sebagai aparat penegak hukum negara Indonesia hadir untuk melakukan penegakan hukum yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Jadi sejatinya proses hukum sedang berlangsung bagi para pelaku aksi kriminal atau kejahatan tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Forkopimcam Cidahu buka suara perihal pengrusakan bangunan di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat yang digunakan sebagai aktivitas keagamaan. Lewat video yang dibagikan Minggu, 30 Juni 2025, tidak ada pernyataan maaf dari poin-poin yang dibacakan atas pengrusakan bangunan tersebut. Ada 6 poin yang dibacakan dalam pernyataan pengrusakan bangunan di Cidahu. Namun tidak ada poin permintaan maaf atas pengrusakan bangunan yang sempat viral di media sosial itu. Mereka memastikan peristiwa serupa tidak akan terulang kembali. Meski tidak meminta maaf, di poin ketiga mereka meminta kasus tersebut jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Pada poin keempat, mereka mengaku siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. Video peristiwa tersebut kemudian viral di media sosial dan mengundang banyak kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari tokoh-tokoh Islam itu sendiri. Menariknya, para pemuka agama Islam di wilayah tersebut justru beramai-ramai menyatakan sikap intoleransi dengan sama sekali tidak meminta maaf atas peristiwa memalukan tersebut. Bahkan mereka mohon supaya para pelaku aksi kriminal atau kejahatan tersebut tidak diproses secara hukum, melainkan diselesaikan secara damai lewat jalur musyawarah dan mufakat. Jadi, Al-Islamu din as-salam, Islam adalah agama damai, pada praktiknya hanya dipahami secara sangat sempit sebagai damai di atas kertas bermeterai 10.000 yang berisi janji untuk tidak lagi melakukan perusakan dan persekusi. Sahabat-sahabat Kristus, sekarang kita beralih ke umat agama Kristen yang menjadi korban dari peristiwa intoleransi antar umat beragama tersebut.
Ke sini Kak, sempit Kak. Apa? Ini perilaku manusia. Ya enggak? Lihat guys. Misi dong, deh, mana deh? Nih guys, lihat ini. Keadilan macam apa di Indonesia kayak gini? Lihat masyarakat Indonesia. Lihat ini. Katanya toleransi. Ini nih toleransi nih. Gini. Biar Tuhan Yesus yang balas. Seorang wanita peserta retreat yang meskipun merasa takut tetapi tetap memberanikan diri untuk memvideokan peristiwa tersebut menyatakan bahwa biarlah nanti Allah sendiri yang akan membalas aksi kriminal atau kejahatan tersebut. Hal ini jelas menunjukkan bahwa umat Kristen benar-benar memahami bahwa sejatinya agama Kristen merupakan agama damai karena pembalasan itu adalah hak Allah. Roma pasal 12 ayat 19. Selain itu, Maria Veronica Neta selaku pemilik villa lewat Yongki Dien sebagai pengelola villa menyatakan bahwa dana bantuan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebesar 100 juta rupiah telah diterima dengan ucapan banyak terima kasih atas perhatian dan kepedulian beliau. Tetapi dana bantuan tersebut akan disalurkan untuk merenovasi musala dan masjid serta pembangunan sarana umum yang ada di wilayah sekitar villa. Hal ini kembali menunjukkan bahwa umat Kristen benar-benar memahami bahwa sejatinya agama Kristen merupakan agama damai karena tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan melakukan yang baik bagi semua orang. Roma pasal 12 ayat 17. Paulus memberi nasihat bijak bahwa sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung pada kita umat Kristen, maka kita harus hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Roma pasal 12 ayat 18. Puji syukur kepada Allah, karena di tengah bencana pembubaran paksa retreat pelajar Kristen, disertai perusakan villa di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, pada gilirannya semua orang yang mengikuti peristiwa intoleransi antarumat beragama tersebut di media sosial tercelikkan hati dan pikirannya, sehingga suka tidak suka dan mau tidak mau harus mengakui bahwa sejatinya agama Kristen benar-benar merupakan agama damai.